Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Itu enggak kesan suaranya ya? Di situ aja bagusnya. Suaranya enggak kesan. Oh, sini. Bab siapa yang menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Siapa yang menaati ulama, orang berilmu, umara, pemimpin, penguasa, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, mengikuti mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Allah katakan itu halal, tapi ulama dan umara ini menyatakan haram, akhirnya diikuti. Oh iya haram, padahal Allah katakan halal. Atau Allah misalkan Allah menyatakan sesuatu itu haram, tapi ulama atau umara menyatakan haram, lalu diikuti. Oh iya haram, padahal Allah katakan halal. Nah, siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, maka ia sudah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Kenapa dianggap menjadikan Tuhan selain Allah? Ya, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Jadi ketika kita mengikuti seorang dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti kita sudah menyatakan, oh ada selain Allah yang boleh mengharamkan dan menghalalkan. Ya berarti kita sudah membuat Tuhan selain Allah, ya sudah membuat sembahan selain Allah. Nah itu diharamkan, dan kita sudah bahas dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu perkataan Ibnu Abbas, hampir-hampir atau dikhawatirkan turun batu dari langit menimpa kalian. Aku katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi kalian berkata, Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Aku khawatir turun batu dari langit menimpa kalian. Maksudnya apa? Azab dari Allah. Aku khawatir azab menimpa kalian. Kenapa? Aku katakan Rasulullah bersabda begini, tapi kalian membantahnya dengan Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Nah, ini Bapak, ini perkataan Ibnu Abbas menunjukkan siapa yang mendahulukan ucapan apa selain ucapan Allah dan Rasulnya, maka terancam siksa. Ya, siapa yang membenturkan ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, maka akan mengundang siksa. Ini kalau yang dibenturkannya ucapan Abu Bakar dan Umar dengan ucapan Nabi. Maka bagaimana pula kalau yang dibenturkan ucapan selain Abu Bakar dan Umar? Bagaimana kira-kira? Apalagi ya yang kedudukannya di bawah Abu Bakar dan Umar, apalagi orang belakangan. Nah ini sangat mungkin untuk mengundang siksa. Ya, ini menunjukkan kita harus mendahulukan ucapan Allah di atas segala-galanya. Kita harus mendahulukan petunjuk Nabi di atas segala-galanya.
Makanya di antara doa Nabi atau khutbah hajah, khutbah Nabi ketika dalam khutbah Jumat, beliau sering mengucapkan amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kalau memang itu sebaik-baik perkataan, berarti kita tidak boleh mendahulukan perkataan orang lain di atas perkataan Allah, nggak bisa ya. Lalu kata Nabi, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita tidak boleh mendahulukan petunjuk selain Nabi di atas petunjuk Nabi. Tidak boleh kita mendahulukan aturan manusia di atas aturan Nabi. Tidak boleh kita mendahulukan sunnah seseorang dibandingkan sunnah Nabi. Sunnah itu artinya jalan, petunjuk, cara. Dan tidak boleh kita mendahulukan adat istiadat dibandingkan sunnah Nabi ya. Maka Al-Quran, As-Sunnah ini harus lebih didahulukan dibandingkan selainnya ya. Makanya ada ungkapan adat sandi syara, syara basandi Allah, itu Masya Allah itu bagus Bapak ya. Itu harus kalau perlu dipasang, dibikin di depan, tulis itu adat basandi syara, syara sandi tabung ya, sepopuler kan Bapak itu. Itu sebenarnya falsafah, istilahnya apa ya, semboyan ya, slogan yang bagus itu. Harus sering apa? Falsafah ya, falsafah hidup. Nah, itu bagus Bapak. Kalau perlu ditulis di depan itu. Iya, besar-besar adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Apa? Syarak mengaku adat memakai. Ah, itu. Bagus itu. Kalau perlu dicetak besar-besar gini. Ah, ya itu. Nah, itu Bapak ya. Jadi kita harusnya mendahulukan petunjuk Allah dan Rasul di atas petunjuk siapapun ya, siapapun itu, mau ulama kita atau apa. Makanya kalau ada ucapan ulama siapapun yang bertentangan dengan ucapan Nabi, sikap kita yang mana yang kita pilih? Ucapan Nabi. Nggak boleh kita karena terlanjur suka dengan ulama ini kita istilahnya nyahkan ucapan Nabi atau lebih dahulukan ucapan ini pada ucapan Nabi. Ya seperti Bapak-bapak yang dicontohkan para ulama, para fanatikus madhab, orang-orang yang fanatik madhab. Kadang mereka lebih mendahulukan ucapan ulama madhab dibandingkan hadis Nabi. Seperti contohnya para orang-orang yang fanatik madhab Hanafi, madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat nikah tanpa wali sah. Ya Bapak, sah. Sedangkan mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat tidak sah. Nah, mayoritas ulama berdalil atau bersandar dengan hadis Nabi yang masyhur, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan izin wali. Jelas kan? Berarti disyaratkan izin kan? Tapi Imam Abu Hanifah menyatakan boleh tanpa izin wali. Jadi Rasulullah menyatakan tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kalau Abu Hanifah menyatakan boleh. Ini bertentangan tidak? Bertentangan Bapak ya. Apa dalil Imam Abu Hanifah? Apakah Abu Hanifah tidak punya dalil? Punya dalil. Dalilnya qiyas Bapak, analogi. Menyamakan wanita yang nikah dengan wanita yang jual beli. Wanita Bapak kalau sudah balik lalu dia punya uang beli sesuatu, apakah perlu izin walinya? Nggak perlu kan? Beda dengan yang masih belum balik kan, kadang dia punya uang banyak nggak bisa dia keluar kita harus izin walinya kan, karena akalnya belum sempurna ya tidak. Nah maka kalau jual beli wanita boleh sah tanpa izin wali. Nah kata Imam Abu Hanifah, sebagaimana wanita boleh melakukan jual beli tanpa izin wali, maka begitu pula nikah. Ini namanya apa? Qiyas, analogi. Sebenarnya Bapak, pendapat Imam Abu Hanifah gini, seandainya tidak ada hadis, seandainya tidak ada hadis Nabi tadi, tidak ada nikah kecuali tanpa wali, kita bisa pakai pendapat Imam Abu Hanifah ini. Ya, jelas Bapak ya? Cerdas Imam Abu Hanifah. Tapi sayangnya kata para ulama, la qiyasa ma'an nas.
Tidak ada kias bersamaan dengan adanya nas. Artinya kalau suatu kias bertentangan dengan nas, maka kiasnya tidak bisa dipakai, tertolak. Fasidul i'tibar, kalau istilah ulama usul fiqh, tidak diakui, rusak. Maka itu Bapak ya. Jadi Imam Abu Hanifah pakai kias ketika menyatakan wanita boleh nikah tanpa wali, tapi kiasnya bertentangan dengan nas, makanya kiasnya rusak. Karena itu kalau memang suatu pendapat jelas-jelas bertentangan dengan nas, maka kita harus bantah. Dan dalam hal ini tidak ada toleransi. Jadi kita katakan salah ya. Artinya Bapak, kalau ada kasus di masyarakat kita orang nikah tanpa wali, ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib, KUA kah, atau mungkin misalkan apa, polisi kalau itu ranah polisi atau bukan itu? Enggak ya, KUA berarti ya, KUA laporkan ini ada yang nikah tanpa wali, nah biar diurus sama KUA. Nah itu Bapak ya. Jadi nggak boleh kita mendahulukan pendapat siapapun, ulama siapapun di atas pendapat Nabi, di atas perkataan Nabi, sabda Nabi, di atas ayat Al-Quran, nggak boleh. Dan kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, ini merupakan asar tadi, riwayat tadi, membantah orang-orang yang fanatik madhab. Karena orang fanatik madhab kadang udah disampaikan ayat atau hadis, tapi pendapat imam kami nggak seperti itu. Padahal ayat sudah jelas dibacakan, hadis sudah jelas dibacakan, tapi dia nggak mau. Dia ngerasa yang kamu sampaikan salah, yang benar adalah imam saya, nih Imam Abu Hanifah kah, Syafi'i, Malik dan semacamnya. Nah ini pendapat yang sikap yang sangat batil dan perlu dibantah Bapak ya. Dan nggak ada istilah oh udah toleransi. Kalau memang suatu pendapat benar-benar bertentangan dengan Al-Quran atau hadis, maka harus dibantah. Jangan dibiarkan ya, kecuali Bapak masalahnya itu kalau masih ada apa istilahnya ranah ijtihad situ. Jadi ada suatu nas, misalkan suatu pendapat ulama ini berpendapat ini, yang satu B, dan masing-masingnya memiliki dalil, masing-masing ada sisi, oh mungkin saja pendapat A benar, mungkin saja pendapat B benar. Nah dalam hal ini baru masing-masing pakai hadis yang satu sahih, cuman pemahamannya beda Bapak. Maka dalam hal ini tetap kita harus cari mana yang benar di antara dua pendapat ini, tapi di sisi lain kita juga toleransi bagi orang yang mengambil pendapat yang beda dengan pendapat kita. Nah, tapi kalau suatu pendapat nih A, B, contohnya Abu Hanifah tadi, yang satu jumhur menyatakan dengan hadis Nabi, yang satu nggak pakai hadis, pakainya apa? Qiyas. Maka dalam hal ini kita terima ini yang pakai kias, enggak, dibantah Bapak. Itu kalau pakai kias, padahal kias kan termasuk dalil juga kan, tapi karena bertentangan dengan dalil yang lebih kuat ditolak. Maka bagaimana pula kalau orang yang berpendapat tanpa dalil sama sekali, pakainya adat istiadat, ini pendapat kamu nggak sesuai dengan adat kami, wah ini nggak bisa dipakai Bapak, karena dalil yang diakui dalam syariat itu 4 Bapak. Pertama Al-Quran jelas, kedua hadis, ketiga ijma', kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama bukan kesepakatan sebagian besar ulama, beda. Kesepakatan para ulama itu semuanya, bukan sebagian. Jelas Bapak ya? Bedakan pendapat mayoritas dengan kesepakatan para ulama. Kalau kesepakatan para ulama nggak bisa ditolak, tapi kalau pendapat mayoritas ulama masih bisa ditolak kalau memang pendapatnya, dalilnya kurang pas misalkan. Jelas ya? Jadi dalil dalam syariat yang diakui Al-Quran, hadis, ijma', lalu keempat qiyas. Qiyas ini bisa dipakai sekali lagi kalau tidak bertentangan dengan yang ini nih. Nah, dan nggak disebutkan para ulama adat. Nah, maka jangan sampai kita menolak ayat hadis dengan alasan bertentangan dengan adat. Makanya sekali lagi slogan tadi bagus itu, adat bahkan disyarat. Terus ditaruh Bapak ya di depan rumah kita biar dibaca, direnungkan dan dipraktekkan. Nah itu tentang riwayat pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Intinya Syekh ingin menerangkan
bahwasanya kita harus mendahulukan petunjuk Rasulullah di atas petunjuk siapapun, dan jangan sampai kita mengikuti pendapat siapapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apalagi kalau pendapat tersebut jelas-jelas salah, ya. Jangan kita ikuti. Kalau kita ikuti berarti bisa saja kita sudah menjadikan orang yang kita ikuti sebagai, nah itu hati-hati. Nah itu yang pertama. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan dalil berikutnya, kata Syekh ini Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu asyirk la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un minaz zaik fayahlik. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku merasa heran kepada suatu kaum yang mengetahui sanad hadis dan kesahihan suatu hadis, tetapi mereka mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Nabi merasa khawatir tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang pedih. Tahukah engkau apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, fitnah itu adalah syirik. Bisa jadi dia menolak sebagian ucapan Nabi, akhirnya apa? Timbullah di dalam hatinya sedikit penyimpangan, lalu dia pun binasa. Nah ini riwayat kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita bahas Bapak-bapak. Di sini kata Syekh menyebutkan, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal siapa itu? Imam madhab yang terkenal, ya, madhab fikih yang terkenal dan ahli hadis. Dan beliau dapat gelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Ini disepakati para ulama, tidak ada yang berbeda dalam hal ini, ya. Ini sudah semacam syiar beliau, dan beliau memiliki jasa terhadap umat ini, karena kata para ulama, a'azzallahu al-islam bi rajulain, Abi Bakar fil riddah wa bi Ahmada fil mihnah. Allah memuliakan Islam ini lewat dua orang. Pertama lewat Abu Bakar ketika orang-orang murtad sepeninggal Nabi, dan lewat Ahmad bin Hanbal ketika terjadinya mihnah, cobaan, yaitu orang-orang dipaksa meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ya, jadi lewat dua orang inilah Allah pertahankan Islam. Ya, pertama Abu Bakar, yaitu ketika Nabi meninggal, orang-orang Arab apa? Murtad, banyak murtad. Sebagiannya tidak mau bayar zakat. Nah, apa sih Abu Bakar? Perangi mereka. Umar bin Khattab yang terkenal ini, yang terkenal garang tegas, gak setuju. Pertama, loh kok diperangi? Bukan kau sebutkan. Tapi Abu Bakar tetap. Abu Bakar sebenarnya sosoknya lembut, tapi dalam hal itu dia tegas. Enggak, saya nggak akan bedakan orang yang apa, membedakan antara sholat dengan zakat. Orang meninggalkan sholat diperangi, orang meninggalkan zakat juga diperangi. Nah, jadi Abu Bakar nggak mau gitu, tetap perangi mereka. Akhirnya apa? Dengan itu orang kembali lagi. Yang murtad akhirnya masuk lagi Islam. Nah ini, dengan itu terjagalah. Padahal ketika itu Bapak, setelah Nabi meninggal itu kondisinya benar-benar genting. Kenapa? Nabi menjelang meninggal, sebelum beliau sakit, beliau sudah mengutus pasukan perang untuk melawan Romawi. Nah, beliau tunjuk pemimpinnya adalah Usama bin Zaid, padahal usianya masih 18 atau 19 kayak gitu. Sedangkan yang jadi ininya anak buahnya orang-orang senior, tapi Rasul tunjuk dia berangkat. Nah, dalam keadaan demikian pasukan sudah bergerak nih. Tiba-tiba mereka mendengar pasukan ini Rasulullah sedang sakit parah. Berhenti. Mereka bingung gimana nih, gimana? Sampai akhirnya terdengar kabar Rasulullah meninggal. Nah, dalam keadaan genting ini Usama bin Zaid bingung nih. Kita mundur ke Madinah atau lanjut perang ke Mekah, ke menghadapi Romawi ini.
Nah, ketika itu setelah Rasul meninggal, kan Arab-Arab Badui banyak yang murtad. Seandainya mereka murtad ringan, yang jadi masalah mereka murtad lalu ingin menghabisi kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, dalam keadaan genting seperti itu, orang-orang mungkin kalau kita berpikir, dan sebagian sahabat mikir, udah kita bertahan di Madinah menghadapi apa? Orang-orang murtad kan? Pasukan Usama ditarik gitu kan? Tapi Abu Bakar apa reaksinya? Saya nggak akan menarik pasukan yang telah Rasulullah lepas. Nggak mungkin saya mendurhakai Rasulullah. Karena Rasulullah sudah melepaskan pasukan ini, masa saya tiba-tiba batalkan? Tetap dia lanjut dalam kondisi sebenarnya genting. Orang udah bingung, gimana nih Abu Bakar? Keputusannya nekat loh Pak, karena kondisi Madinah terkepung ketika itu. Tapi Abu Bakar tetap lepaskan pasukan. Namun apa buahnya? Apa akibatnya? Dia ini menjalankan apa? Amanat Rasulullah. Rasulullah kan ketika itu sedang apa? Melepas pasukan. Dia nggak mau mendurhakai Rasulullah, walaupun Rasulullah setelah meninggal. Apa buahnya? Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah kata dalam surat An-Nur, kalau kalian menaatinya, menaati Rasul, kalian akan dapat petunjuk, dapat keberuntungan dari Allah. Makanya apa? Ketika Abu Bakar melepas pasukan Usama, orang-orang Arab Badu yang mau menghabisi kaum muslimin di Madinah bingung. Mereka ngeliat, ini orang-orang muslim ini orang gila kali ya. Kita mau memerangi mereka, mereka malah merangi Romawi. Akhirnya mereka berpikir berapa kali, wah kalau kita merangi mereka, mereka ini orang-orang yang tidak takut mati. Udahlah, nggak jadi mereka akhirnya. Yang tadinya kaum muslimin di Madinah mau dihabisi, malah jadinya selamat. Dan akhirnya pasukan Usama bin Zaid ketika itu sudah diutus mau nyerang Romawi, Romawinya kabur. Allah berikan pertolongan, Bapak ya. Itulah apa manfaat dari mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Nabi tidak akan membuat kita rugi, Bapak. Mengikuti sunnah Nabi tidak akan membuat kita rugi. Justru kita akan dapat keuntungan di dunia dan akhirat, Bapak ya. Itu Abu Bakar. Yang kedua, Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal di masanya, sekali lagi sudah pernah kita bahas, pemimpin penguasa Al-Ma'mun sudah terracuni pemikiran Mu'tazilah. Yang diantara keyakinan Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah, bukan kalam Allah, bukan perkataan Allah. Seandainya Al-Ma'mun memegang pemikirannya atau pendapatnya dia pegang sendiri, dia simpan sendiri, ini ringan kan? Tapi yang jadi masalah dia paksakan pendapat ini kepada rakyatnya. Yang tidak mau nerima disiksa, bahkan dihabisi. Nah, semua para ulama karena takut pedang, mereka ngakui udah Al-Quran makhluk. Imam-imam besar Bapak, Imam Ali Al-Madini, ulama ahli hadis, ngakui akan Al-Quran adalah makhluk. Karena takut apa? Semua ulama besar kecuali dua orang, Imam Ahmad satunya lagi, dan yang satunya akhirnya meninggal. Imam Ahmad tegar, beliau sendirian ditekan, dicambuk berkali-kali sampai pingsan, diseret dengan kuda melewati pasar-pasar, begitu. Tapi buah ketegarannya akhirnya Allah tolong. Makanya setelah Imam Ahmad dikekang di 3 masa pemerintahan khalifah, Allah pun tolong ahlu sunnah yang tadinya Mu'tazilah, ahli bid'ah Mu'tazilah jaya. Setelah lewat 3 masa pemerintahan, mereka dihinakan oleh Allah. Imam Ahmad dibebaskan dari penjara, orang Mu'tazilah dimasukkan ke penjara. Gantian Bapak ya. Nah itu ya, itu tentang Imam Ahmad bin Hambal. Nah kita bahas pembahasan Imam Ahmad bin Hambal sini. Kata Syekh, Imam Ahmad bin Hambal berkata, ajibtu liqaumin araful isnada was sihhatah yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Aku merasa heran kepada suatu kaum, kepada orang-orang yang tahu sanad hadis dan tahu kesahihan hadis. Artinya orang-orang ini orangnya sudah belajar ilmu hadis, tahu ini sanad hadis mana ini, perawi ini sahih, bisa dipercaya atau tidak, sanad hadis ini sahih atau tidak. Nah, kata Imam Ahmad, aku merasa heran kepada orang-orang yang tahu tentang sanad hadis, tahu kesahihan hadis, tapi ia malah mengambil pendapat Sufyan. Dia bisa neliti hadis, tapi anehnya ngambil pendapat Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri.
seorang ulama besar, ulama madhab juga Bapak. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk imam madhab juga. Jadi imam madhab itu tidak cuma 4 Bapak. Selama ini kita sebagian kaum muslimin imam madhab cuma 4. Kalau ada pendapat yang tidak sesuai dengan 4 madhab, oh sesat. Padahal ada. Selain 4 madhab ada. Cuma memang yang terkenal memang ini. Karena yang madhab lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Bukhari punya madhab sendiri. Yang ini, madhab-madhab selain 4 ini menghilang. Karena apa? Di antaranya apa? Karena pengikutnya tidak menyebarkan pendapat mereka. Sehingga akhirnya hilang. Sebagian masih tertulis, terbukukan, tapi tidak begitu banyak. Beda dengan 4 mazhab ini. Kalau Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, ini memang pengikut mereka, para murid mereka giat mencatat lalu disebarkan. Jadi pendapat guru mereka catat lalu disebarkan. Makanya pendapat mereka terbukukan sampai sekarang. Tapi kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri, Bukhari, Laits bin Sa'ad, dan beberapa ulama lain kadang disebutkan dalam buku-buku fikih tapi tidak terlalu banyak Bapak ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini selain ahli hadis, dia juga imam mazhab, ahli fikih. Nah, Imam Ahmad merasa heran kepada siapa? Kepada orang-orang yang tahu bisa meneliti hadis tapi anehnya ngambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Hadis dia ditampak di depan mata mereka, oh nih, tapi aneh mengikuti pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Jelas Bapak ya? Maka kata Imam Ahmad, sedangkan Allah sudah berfirman, hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Nabi khawatir. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi Nabi khawatir tertimpa fitnah atau mendapatkan siksa yang pedih. Artinya bagaimana bisa? Mereka sudah bisa neliti hadis tapi malah taklid kepada ulama, bukannya ngambil hadis. Jelas Bapak ya? Kalau orang awam yang nggak tahu cara neliti hadis sahih, ya wajar. Oh, saya ngikutin ulama ini. Saya nggak tahu cara neliti hadis ini, nggak bisa. Udah saya ada hadis ini, tapi saya nggak paham maksudnya apa. Udah saya ikut ulama ini, wajar. Tapi kalau orang sudah tahu tentang sanad hadis, tahu bagaimana meneliti hadis, anehnya hadis yang di depan mata tidak diambil, malah pendapat ulama diambil. Nah ini aneh. Kata Imam Ahmad, aneh. Aku merasa heran, merasa aneh. Orang-orang bisa meneliti hadis tapi malah mengambil pendapat Sufyan. Padahal Allah sudah berfirman, hendaknya orang yang menyalahi perintah Nabi khawatir. Hendaknya orang yang menyelisih perintah Nabi khawatir, takut tertimpa fitnah atau dapat siksa yang pedih. Artinya sudah tahu hadis Nabi begini, wah, enggak lah, hati-hati. Bisa terkena fitnah atau siksa yang pedih. Wallahu a'lam, nggak tahu. Kan bisa jadi, karena Bapak seperti itu sudah kita bahas. Contohnya ketika Ibnu Abbas menyatakan, aku khawatir kalian tertimpa hujan dari langit. Aku katakan Rasulullah bersabda begini, tapi kalian berkata, Abu Bakar dan Umar berkata begitu. Bisa jadi, dan memang ada hadis ini, riwayat Ibnu Abbas ini menerangkan tentang orang-orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang haji tamattu'. Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah menyuruh haji tamattu'. Tiba-tiba orang yang bertanya ini berkata, tapi Abu Bakar dan Umar melarang tamattu'. Artinya ucapan Nabi dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, tapi sudah kita bahas, ketika kita katakan mereka membenturkan ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, jangan sampai timbul prasangka pada diri kita, oh Abu Bakar dan Umar sengaja apa? Durhaka kepada Nabi. Enggak, karena bisa jadi Abu Bakar dan Umar melarang tamattu karena belum sampai hadis ke telinga mereka. Jelas Bapak ya? Mungkin aja karena belum sampai hadis akhirnya berpendapat karena Abu Bakar dan Umar tidak selalu mengikuti Nabi. Dan para sahabat lain pun begitu. Karena Bapak, sebagian sahabat ada yang sibuk perang, sebagian sibuk dagang, sebagian sibuk bertani. Jadi yang selalu mengikuti Rasulullah itu ya ada, tapi nggak banyak. Di antara Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah sendiri cuman 3 tahun menjelang Nabi wafat.
Maka mungkin saja sahabat yang ini tahu tentang ini, yang ini tidak tahu. Jelas apa ya? Maka kita jangan sampai berpendapat, oh, Abu Bakar Umar ini sengaja. Enggak mungkin. Nah, kalau ini terjadi pada para sahabat, apalagi pada era setelah sahabat. Contohnya apa? Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama sigor tabi'in, ya. Dia lebih-lebih lagi, sangat tidak tahu. Bisa jadi dia berpendapat A, ternyata pendapatnya bertentangan dengan hadis Nabi. Mungkin aja Bapak. Apalagi Bapak, Sufyan Ats-Tsauri ini tinggal di mana? Ada yang tahu? Kufah. Kufah. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah. Dan Kufah Bapak termasuk daerah yang banyak fitnah, pergolakan. Bukan Kufah aja, Irak secara umum. Zaman dahulu sampai zaman sekarang. Banyak sekte-sekte sesat muncul di Irak, di Kufah diantaranya. Murji'ah, Khawarij, Syiah, dulu Qadariyah di situ. Nah, sekte sesat banyak tersebar di sana. Dan peredaran hadis di daerah sana sedikit. Beda dengan di Mekah Madinah. Ulama hadis di Mekah Madinah banyak. Tapi kalau di Kufah itu sedikit. Imam Abu Hanifah di masa beliau, ulama ahli hadis sedikit. Makanya Imam Abu Hanifah kadang berpendapat, mengutarakan suatu pendapat yang bertentangan dengan hadis. Apa karena sengaja? Enggak. Karena beliau nggak dapat hadis. Ini apa hukum? Misalkan tadi masalah nikah dengan wali. Imam Abu Hanifah ditanya apa nikah? Apakah nikah itu harus dengan wali? Beliau cari-cari hadis nggak dapat. Akhirnya udah boleh. Apa dalilnya? Karena wanita juga jual beli tidak perlu izin wali. Nah, sama kan? Nah, berarti nikah juga boleh. Nah, bisa jadi Bapak ya. Beliau berpendapat, mengutarakan suatu pendapat, ternyata pendapatnya bertentangan dengan hadis karena belum dengar. Nah, begitu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan beliau ahli hadis, kita akui, tapi tidak ada satupun ulama yang bisa merangkum semua hadis di kepala. Bisa jadi ada satu hadis, dua hadis yang jelas apa ya? Nggak ada manusia yang sempurna mengumpulkan semua hadis. Nggak ada. Pasti ada aja hadis-hadis yang luput darinya. Nah itu. Jadi kita kembali lagi. Imam Ahmad merasa heran dengan orang-orang yang tahu bagaimana meneliti hadis, tapi anehnya ngambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah sudah mengancam. Ancamannya apa? Hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Nabi takut dan khawatir tertimpa fitnah atau dapat siksa yang pedih. Akan dapat fitnah dan dapat siksa yang pedih. Ini ancamannya. Kalau orang menyalahi perintah Nabi, tahu itu perintah Nabi tapi bisa terkena fitnah atau siksa yang pedih. Apa itu fitnah? Nah, kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah? Tahukah engkau apa itu fitnah? Tadi kan orang yang menyalahi perintah Nabi akan dapat fitnah dan dapat siksa yang pedih. Imam Ahmad bertanya, atadri mal fitnah? Tahukah engkau apa itu fitnah? Al fitnatu asyirk. Yang disebut fitnah di sini adalah syirik. Maksudnya bagaimana? Kata Imam Ahmad, bisa jadi dia menolak sebagian perkataan Nabi, bukan semuanya, sebagian perkataan Nabi. Namun dengan itu muncullah di dalam hatinya sedikit penyimpangan, sehingga akhirnya apa? Binasalah dia. Lihat tuh Bapak, bisa jadi seseorang menolak sebagian, nggak semuanya nih. Dia menolak sebagian ucapan Nabi, akhirnya apa? Muncullah kesesatan di hatinya, lalu akhirnya dia pun binasa. Nah ini Bapak, ini kalau menolak sebagian ucapan Nabi. Maka bagaimana kalau semuanya? Gimana kalau semuanya? Karena Bapak, ada orang di zaman sekarang yang menolak hadis Nabi. Kata mereka, kami ini ahli Quran, Quraniyun sebutnya, para pengikut Quran, kami nggak pakai hadis Nabi. Mereka begitu ada, namanya ingkarus sunnah, kelompok ingkarus sunnah. Dengan alasan hadis Nabi nggak bisa dipercaya. Masa bagaimana bisa? Pembukuan baru dicetak di abad 2 Hijriah. Berarti sebelumnya nggak ada. Terus gimana para ahli hadis bisa mengumpulkan hadis segini? Wah, ini karangan mereka aja. Bisanya pakai tuduhan, fitnah dan semacamnya. Nah ini kelompok ingkarus sunnah, dan ini kelompok yang super sesat dan bisa jadi kafir.
Ya, kalau orang yang jahilnya tentu saja perlu dinasihati. Tapi kalau orang yang alimnya bisa kafir, Bapak ya. Karena Allah hadits Nabi bagaimana coba? Mereka merasa cukup dengan Al-Quran. Terus pertanyaannya, kamu sholat 5 waktu, ada nggak dalam Al-Quran keterangannya? Ada nggak? Secara detail enggak? Hah? Secara detail. Nggak ada kan? Ada sebutnya 17 rakaat. Nggak ada kan? Terus akan sholat duhur 4 rakaat ada dalam Al-Quran. Nggak ada kan? Terus tata cara sholat ngangkat tangan setinggi ini bahu telinga ada dalam Al-Quran. Nah, itu mereka sendiri nggak bisa lepas dari hadis. Ya Bapak. Maka kelompok ingkar sunnah ini adalah kelompok sesat dan bisa kafir. Bahkan bisa jadi yang memunculkan adalah orang-orang kafir, para orientalis. Karena orientalis ini doyan untuk menyerang Islam lewat itu. Pertama Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas mereka serang. Cuman Al-Quran ini bisa dibilang umat Islam masih punya apa? Rasa penghormatan. Mereka yakin ini kalam Allah, nggak mungkin dipalsukan. Mereka yakin kan umat Islam kan. Tapi kalau hadis Nabi, wah hadis kan, wah mereka udah mulai dibikin ragu nih. Nah, akhirnya apa? Sebagian umat Islam terpengaruh, meragukan hadis Nabi, akhirnya menolak semua hadis Nabi. Dan tentu saja itu pendapat yang super menyimpang, batil, dan bisa kafir. Ya. Jelas Bapak ya? Itu tentang perkataan Imam Ahmad bin Hambal ya. Jelas ya. Jadi kesimpulannya dari riwayat ini, kita tidak diperbolehkan berpaling dari hadis Nabi dengan alasan mengikuti siapapun, mengikuti orang yang kita hormati, mengikuti orang yang kita kagumi, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan demikian terancam apa tadi? Fitnah atau siksa. Ya, fitnah atau siksa. Fitnah ini yang mengerikan Bapak. Fitnah di dalam hati, menyimpang. Kalau sekedar siksa dalam artian kita pun nggak mau dapat siksa kan? Nggak mau. Tapi kalau siksa dunia saja, badan saja yang kena, ya masih ringan Bapak. Tapi kalau yang kena adalah agama, na'udzubillah min dzalik. Makanya di antara doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Artinya kalau cuma kena dunia kami, badan kami luka, terus harta kami ludes, rumah kami hilang, ini masih ringan dibandingkan iman yang hilang. Atau seorang jadi sesat. Apa manfaatnya orang punya rumah bagus, punya jabatan tinggi tapi sesat? Ada manfaatnya? Apalagi kalau sampai murtad, na'udzubillah min dzalik. Makanya bersyukur kalau kita diberikan nikmat berupa apa? Hidayah, nikmat Islam, terutama nikmat sunnah ini Bapak ya. Makanya ada seorang ulama sampai ada yang berkata, saya nggak tahu mana di antara dua nikmat ini yang lebih besar bagi saya. Pertama, Allah takdirkan saya Islam sejak kecil, atau Allah selamatkan saya dari bid'ah. Saya dalam artian saya ahlu sunnah. Saya nggak tahu mana dua nikmat yang besar. Karena apa? Dua-duanya besar Bapak ya. Seorang dilahirkan dalam keadaan muslim, nikmat nggak? Nah, seorang tidak menjadi ahli bid'ah, nikmat nggak? Nikmat Bapak. Itu artinya nikmat yang besar yang harus kita syukuri ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Kenapa Pak? Nikmat secara umum, rukun syukur kan ada 3. Gimana cara mensyukuri? Menampakkan. Nah, urutan pertama menampakkan. Pertama, akui bahwa ini dari wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat, apapun nikmat yang ada pada dirimu, maka itu sebenarnya dari Allah. Akui bahwa ini nikmat Allah, bukan karena kehebatan saya, karena saya ini orang soleh. Enggak. Kita bisa mengenal tauhid, sunnah, ini karunia Allah. Pertama, syukuri, akui dalam hati. Lalu kedua, ucapkan dengan lisan. Caranya bagaimana? Alhamdulillah. Atau ceritakan kepada yang lain selama tidak menimbulkan mudarat. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun terkait dengan nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah. Oh, saya mengenal dulu, saya ini terjatuh ke dalam bid'ah, lalu Allah selamatkan saya. Nikmat, ceritakan. Apa ya? Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, lisan, setelah itu dengan anggota badan. Artinya apa? Ya, kita praktekkan
sunnah Nabi kita. Kita sebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Mudah-mudahan dengan itu Allah pertahankan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, mungkin itu saja dari saya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan masih di bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah atau tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba. Udah habis waktunya. 5 menit lagi. Oh ya udah cukup lah. Waktunya 5 menit lagi, Bapak insyaallah menit. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tanya mengenai tema tersebut kan saya juga khawatir juga ini kan kasus-kasus seperti apa fatwa MUI melarang produk tertentu itu kalau